Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur mari selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana uronyo mantang gebi kepada kitanya kesehatan, kekuatan, kesempatan dan juga berbagai kenikmatan sehingga kitanya bisa sama-sama berkumpul di majelis yang berbahagia sambil berniat iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja iktikaf ini sunat karena Allah Ta'ala. Selawat beriring salam mari selalu dan kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini kita masih setia mempelajari hadis dari beliau dan juga asar daripada sahabat yang semua terkandung dalam kitab Syarah Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, pada menyebutkan surga dan neraka. Hari ini kita menyambung pengajian masih bab ke-10, yaitu Al-Babul Ashiru fi Dzikri Halil Ardi wal Qabri, pada menyatakan kejadian tanah dan kubur. Ceritanya masih kejadian yang terjadi pada tanah dan kubur. Telah kita ikuti minggu lalu bahwa bumi berseru setiap hari dengan 10 kalimat. Ada kalimat-kalimatnya bahwa kamu di atas punggungku berlaku seperti ini dan di bawah perutku berlaku seperti ini. Dan hari ini kita melanjutkan hadis selanjutnya tentang perkataan bumi dan juga kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dengan ilmunya pengarang di dunia dan akhirat, amin. Wa fil khabari, dan dalam hadis, annal qabra, sesungguhnya kubur, yunadi kulla yaumin thalatha marratin, sesungguhnya kubur memanggil setiap hari akan 3 panggilan. Kalau tadi kayak bumi berseru dengan 10 kalimat, sekarang kuburan memanggil kita setiap hari 3 panggilan. Apakah kita dengar atau tidak? Pastinya bumi dalam hadis Rasulullah disebutkan memanggil 3 panggilan. Apa itu? Yang pertama panggilannya, ana baitul wahdati wal wahsyati wal aqrabi wal hayyati. Aku adalah rumah kesendirian dan rumah yang kesusahan dan rumah daripada kala. Terima kasih banyak. Rumah daripada kala jengking, wal hayati, dan ular, hayati ular. Jadi itu seruan bumi yang pertama, yaitu saya atau kuburan ini adalah tempat kesendirian. Kah mungkin dua-dua dalam kubur? Wal wahsyati, tempat kesusahan, juga enggak ada orang yang senang dikubur. Tempat kala jengking, yang enggak jelas. Nakala dalam kubur, wal hayati nauli juga dalam kubur. Itu panggilan pertama. Sadar tidak sadar memang itu kejadiannya dalam kubur. Yang kedua, ana baitut dulmati, dan saya rumah kegelapan. Ana urang yang pasang bola lampu dalam kubur, semuanya gelap dalam kubur, apalagi tertutup dalam liang lahat, juga pakai peti mati. Dalam kuburan adalah tempat yang sangat gelap. Wa ana baitud dudi, dan aku adalah rumah daripada ulat. Kita lihat ulat, asalna jenazah, asalna bangkai, asalna mayat, pasti kan mensapat ke berkumpul ulat-ulat yang memakan seluruh anggota tubuh kita sampai habis tak bersisa. Kuburan diperingatannya dengan 3 kalimat ini. Wa madza a'dattali, apa yang sudah kamu persiapkan bagiku? Itu pertanyaannya. Hari ini kita berada di sini, alhamdulillah sama-sama kita mengikuti majelis taklim pengajian ini agar kita tahu persiapan dan bekal kita untuk rumah kegelapan, rumah penuh kala jengking, limpan, ule, kala bandum-bandum punuh dalam tempatnya. Apa yang sudah kita persiapkan hari ini untuk kita sendirian di sana? Nah,
Wa yuqalu, dan dikatakan juga dalam hadis ataupun asar lainnya, innal qabra, sesungguhnya kubur, yunadi kulla yaumin, memanggil setiap hari, khamsa marratin, 5 kali. Tanya aja pak kubur, tanya iya ada tamang lam kubur, tapi pastinya kubur memanggil kita 5 kali sehari. Apakah waktu sholat? Pokoknya memanggilnya 5 kali. Hendak pegah pada pajang. Yaqulu, berkatalah kuburan tersebut. Panggilan pertama, ana baitul wahdati faj'al laka mu'nisan qira'atal Qur'an. Nah, ini dikasih kuncinya. Kuncinya kalau tadi cuma diceritakan tentang kesepian, kegelapan, terus apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita persiapkan untuk itu? Nah, panggilan pertama dari kuburan, ana baitul wahdati, saya adalah tempat kesendirian. Faj'al laka mu'nisan qira'atal Qur'an. Jadikanlah bagimu akan teman akan membaca Al-Qur'an. Ternyata yang bisa menjadi teman kita saat di alam kubur adalah bacaan Al-Quran kita. Hari ini setelah sholat kita nggak pulang dulu, ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, 1 juz atau 1 hizib kita baca, atau 1 kita baca. Nah, yang kita baca ini ternyata Allah rubah, Allah jadikan menjadi teman kita di kuburan. Minimal nangan dalam kubur. Karena orang lain, walaupun istri kita, walaupun teman kita, walaupun teman akrab, sahabat kita sekalipun, gak ada yang sudi menemani kita dalam kubur. Hanya yang mampu menemani kita dan mau hanyalah bacaan Al-Quran kita. Malam Jumat baca surat Kahfi, malam sebelum tidur baca surat Al-Muluk, pagi baca surat Waqiah. Bacaan-bacaan Al-Quran kita ini ternyata menjadi teman kita. Minimal nangan dapat abah, ingat kita, kenang-kenangan kita. Oh, ini yang dulu saya baca Waqiah, iya. Nangan apa dalam kuburan. Apa panggilan kedua? Wa ana baitud dulmati, saya tempat kegelapan. Fanawirni, maka terangilah aku. Tempat yang gelap, berarti kan listrik mungkin tamang dalam, mungkin tarik bola listrik, mungkin dah pakai lampu cas dalamnya. Fanawirni, maka terangkanlah aku bi sholatil laili, dengan sholat malam. Ternyata sholat di waktu malam, tanya banjaga denget poh 2, sakit jaga denget. Bedah selain lidong itu sembahyang laju. Ternyata sakit, ikap berjamuk, iklik sinyak katanya, gempa ataupun apapun kejadian yang membuat kita terbangun malam, itu isyarat bahwa Allah rindu kepada kita. Allah ingin kita sedikit bermunajat dan minta kepadanya. Terkadang kita terlalu sombong untuk hanya sekedar meminta dan menundukkan kepala bersujud kepada Allah walaupun 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebagian waktu malam bertahajudlah kamu, nafilatan lak, menjadi sunnah bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah menempatkan kamu di tempat terpuji. Tapi ternyata bukan hanya ini, di dunia kita terpuji. Orang yang biasa salat tahajud, urang watagi kalian pasti akan berseri-seri. Kenapa? Saat kita berdua-duaan, saat kita berpacaran dengan Allah, Allah Sang Maha Nur, Sang Maha Cahaya akan memberikan sedikit cahaya ke kita. Perhatikan orang yang sering sholat malam mukanya bercahaya, walaupun kulit agak biru dongker sangen, dan tetap glih muka-muka, karena memang Allah berikan nurnya. Dan lagi orang yang sering sholat malam, perhatikan haba agaknya pasti agak sedikit memotivasi. Artinya haba yang gak gerhana, haba yang mubohye tangan hana liwanya. Dan orang kalau dah sering sholat malam biasanya haba kah lumayan ger. Dan juga pastinya orang yang sholat malam ini diberikan tempat yang mulia dalam masyarakat. Orang ger akai orangnya ada penghargaan juga, dihargai, dihormati oleh masyarakatnya orang yang sering sholat malam. Dan juga yang paling pengaruh adalah membuat kuburan kita bercahaya. Semakin sering kita sholat malam, semakin terang kuburan kita. Tanya saya mati lampu mentang, kita sudah ketakutan. Bayangkan apabila di kuburan tapi mati lampu, hana lampu, yang membuat kita bercahaya dan juga menjadi penerang dari kuburan kita, yaitu sholat malam kita. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan mulai malam ini juga. Sebelum silakan. Ya. La ilaha illallahnya percaya kubur. Iya, luar biasa. Ini ada di depan. Nah, jadi nanti sebentar lagi ada la ilaha illallah. Luar biasa dengan kubur. Karena nak kalian kitabnya pun apa? Kalau aku bisa debu. Nah, cerita aku. Ya, la ilaha illallah.
Luar biasa. Oke, nama cuti. Itu yang panggilan kelima. Ini baru panggilan kedua. Tadi kan kubur berkata memanggil 5 kali. Panggilan pertama tadi ceritanya disuruh kita baca Quran. Panggilan kedua disuruh kita sholat malam. La ilaha illallah. Nanti panggilan kelima. Saya sambung yang ketiga. Wa ana baitut turabi, dan aku adalah rumah dari tanah. Artinya kuburan itu tidak ada yang dari keramik, marmer, porselen ataupun dari busa, dari styrofoam. Tidak ada. Semua kuburan walaupun orang kaya, orang yasin, bupati sampai rakyat jelata, semuanya tanah. Tidak ada yang lain. Ana baitut turabi, saya adalah rumah dari tanah. Fahmilil firasya, maka bawalah tempat tidur. Jadi berarti long rumah orang malamnya ojek tapi anak pun air rumah nampak kasur rumah. Kita sebelum tidur di kuburan, kita kan tempatnya tanah basah, lembab gitu tuh. Jangan lupa bawa tempat tidur. Mama kata apa tempat tidurnya? Wahwal amalus salih, yaitu amal yang soleh. Amal soleh kita yang kita lakukan, mau kita ikuti pengajian di Masjid Al-Falah Kedai Aceh, kita mengaji, kita sholat, yang kita lakukan setiap hari semakin banyak, semakin empuk lah lagi alga spring bed Pak ini, insyaallah tidak lagi terasa kerasnya tanah, leihnya tanah, makin musim hujan, makin leih tanah, tapi kita nggak terasa karena kita tetap tidur di atas spring bed amal soleh kita. Mudah-mudahan kita hari ini mulai memperbanyak dengan tabut di orang. Oh iya, berarti kita harus siapkan tempat tidur. Misalnya ada siapkan, bayangkan lagi dan jauh Banda Aceh ataupun ke Medan, malamnya dan jauh Medan. 4 model nampak. Nah, tempat yang model tak itu jab tuyu karena pergi karena. Jadi kita kan nggak mau juga seperti itu. Cari tempat tidur yang enak. Caranya kalau dikubur perbanyak amal soleh. Itu panggilan yang ketiga. Panggilan yang keempat, wa ana baitul afai, dan aku adalah rumah daripada ular. Inan banyak ular, banyak binatang-binatang melata. Itu ada kalajengking, lipan, mandu-mandu minan le dalam kubunya. Ini hana sokeun kahan. Pasti nah. Fahmilit turyaka, dan maka bawalah penangkalnya, bawalah tangkai. Karena lagi adanya menyaikap leulina bisa nancin hitam ke tangkai bisa uli ataupun segala macam. Kita sebelum masuk ke kuburan yang banyak binatang-binatang melatanya, maka persiapkan penangkal. Apa itu penangkalnya? Wahwa bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak baca bismillah. Sebelum makan baca bismillah, sebelum tidur baca bismillah, sebelum pakai selop baca bismillah, sebelum pakai baju baca bismillah. Apabila mungkin ditambahkan dengan doa-doa lainnya. Sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dan lagi seperti kemarin di mukadimah, menyadap baju hubu sunat tambah selawat lagi kepada Rasul, karena arus beras itu langsung dari nur Nabi Muhammad yang ke-6. Jadi cerita kemarinnya di awal pertama. Selanjutnya kita misalnya mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim, tambah lagi doanya, alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsaub min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih Allah telah Kau pakaikan aku baju ini daripada tiada daya daripadaku dan juga kekuatan. Kita enggak nyangka bisa beli baju ini, kita enggak nyangka bisa beli kain sarung ini, bisa beli pakaian ini, pakai jam ini, pakai topi ini, pakai segala macam aksesoris tubuh kita. Hana sangka dan tidak ada kekuatan sama kita. Allah yang berikan rezeki, Allah yang berikan kemudahan sehingga kita bisa memakai semua pakaian ini. Makanya baca doa sebelum pakai baju, sebelum makan, sebelum pakai baju, sebelum bercermin yang kemarin kita bagi doanya. Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. Allah, sebagaimana telah Kau baguskan rupaku, Kau gantengkan aku, langsing badan lu, maka pegat juga akhlak lu. Doa kita setiap saat sebelum tidur juga, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Sambil sebelum tidur mudawamah zikir, biasakan berzikir seperti tadi bilang, baca la ilaha illallah sambil tidur sampai dengar. Mudah-mudahan dengar 8 jam pahala membaca zikir. Baca subhanallah sampai 8 jam pahala subhanallah. Daripada tidur kita sia-sia. Hari ini umur katanya 60 tahun. Pada pikir letak ibadah katanya, ternyata kita nggak sadar. Dalam sehari kita tidur sampai 8 jam. Dalam sehari kita kerja sampai 8 jam. Dalam sehari kita ibadah nggak sampai 8 jam. Ya kan? Katanya kerja di kantor 8 jam, tak 8 jam. Yang karena berarti kalau umur kita
60 tahun. 8 jam itu kan sepertiga dari 24. Karena 8 kali 3 24. Berarti seandainya umur kita ada 60 hari ini, taih ternyata sudah 20 tahun. 20 tahun mendang. 20 hana apa lain. Makanya begadang le dengan kejagaan kayaknya. Kadang-kadang emang dia posisi le. Tuh, kita gaduh 20 tahun cuma tidur saja. Jadi menyatakan Anda jika buka video dan nyorok kiamat, udah pre karena kan selama tidur itu tetap diputar. Enggak ada yang di pause, enggak ada yang di forward, enggak ada yang di fast forward. Pupakah mentang posisi dia dengar inan ile babahan tetap 20 malam Allah posisi kita dengar. Jadi posisi si ada dengar, ada dua dengar tajak lemot dengar, tajak dengar. 20 tahun yang kita tidur saja. 20 tahun yang kita kerja. Ibadahnya, bayangkan menyuruh sembahyang zuhur cuma 5 menit, satu waktu sholat, berarti satu hari cuma 25 menit, enggak sampai 1 jam pun. Bayangkan 8 jam lainnya, jeb kopi, keun ke gop, jungkat keun ke gop, yang tenak pak geci, keun ke doa pemuda, keun ke jamaah lain. Itu kerjaan kita setiap hari. Bayangkan. Jadi kalau kita tidak biasakan lidah kita dengan zikir, biasakan lidah kita dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sungguh kita akan berjumpa dalam kubur dengan ren-maren yang berupa dengan ular, kala, limpun dan segala macam. Orang terkadang ikut Allah mau bismillah binyan. Ternyata bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai banyak sekali khasiat. Bahkan di Jawa, ini ceritanya sekitar tahun 80-an. Pernah ada tengku yang goknya keramat, tapi goknya hana le menyok baca-baca doa biasa hana panjang-panjang. Suatu hari karena urangnya keramat diundanglah ke tempat lain untuk pun urangnya gepegat kanduri arwah. Jadi kali pegat kanduri mandum geriti ada orang ratusan orang pajuh bule mandum dan baru berdoa. Tengku pimpin doa, dia pimpin doa tengku keramatnya. Begitu pimpin doa, baik hari ini alhamdulillah kita sudah berada di sini untuk memulai doa. Sebelum doa itu sebelum pimpin doa awal gejok sedekah. Dikasih amplop 5 juta rupiah. Pokoknya keterima amplop langsung dicelok. Anak kalian anak kira langsung dicelok. Nah, sebelum kita makan atau setelah kita makan, mari kita sedikit berdoa, kita niatkan agar disampaikan pahala kepada seluruh arwah yang ada di rumahnya. Semuanya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut mandu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajet, ya dalam kaidin. Langsung pulang. Tidak ada astagfirullah, tidak ada salawat, tidak ada kulhu, tidak ada mendoa. Langsung bismillah, langsung melakewa. Amplop sekawai menuna 5 juta. Karena urun keramat lagi berputar. Nah, begitu mau pulang, ternyata sebelum diantarkan ke mobil geken le pormo. Tengku, laki maaf aku. Orang lain raja sedekah 50 ribu ke putar sama dia mau pekrui sampai kuluhu kadang-kadang sertuh 200 ke kadang-kadang putar nya 50 ribu raja sedekah iron nan duduk nolong jauh sedekah 5 juta hana kalian tapi dia tahu 5 juta aja kan kok nepu saya tahu oh iya cuman kok neken bismillahirrahmanirrahim mentang puhana lain puhan jina doa lain iron saking dia kok kesel maksudnya oh iron hang depu bojak itu dia ajak ke belakang rumah si orang kaya tersebut. Cikalan di belakang rumahnya ada sawah yang terbentang luas. Coba perhatikan, tunjuk jarak ke Bismillahirrahmanirrahim. Ke Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dari arah langit red potongan-potongan emas. Mekrek-krek tap bersusun hampir sebesar bukit, bukan gunung, bukit sebesar bukit Atal. Sebesar bukit kecil. Hartamu dengan ini siapa banyak? Walaupun kahun kayanya, harta kahun lu dengan yang kamu tempuhnya. Soalnya ya pasti banyak inilah 1 kilo emas itu sudah 300 juta. Bayangkan mekrek-krek sampai berbukit jadinya. Jangan pernah remehkan lagi nama Allah. Sungguh Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kunci dari seluruh ayat yang pernah diturunkan oleh Allah. Jadi seluruh 114 ayat yang 114 surat yang dalam
Al-Quran itu kuncinya di Fatihah dan kuncinya di Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dari pertama dari seluruh suhuf yang ada pada Nabi, semua berkumpul di 4 kitab utama, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lalu keempat kitab ini berkumpul di Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan lagi pada Fatihah, Fatihah dikumpulkan lagi pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah esensi dari seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Baik anggap remeh, puncaknya itu. Jadi saya long hana lo amai macam-macam doa, cuman lo amai Bismillah. Tapi saya keramat dengan Bismillah. Karena Rasulullah bersabda, man amila bima alima allamahullahu ilman la ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu, maka Allah akan memberikannya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi cuma gamai Bismillah, watai gena pajohu geken Bismillah, watai gena JP geken Bismillah. Bismillah. Majid itu ada Bismillah. Jadi semua aktivitas yang beliau lakukan semuanya geken Bismillah, dan itu yang membuat beliau keramat. Mungkin kita juga pernah mendengar cerita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang wanita, seorang istri ini puyang kepubut, mandu-mandu, mau lagi ceritanya pakai bedak baca Bismillah, sugut baca Bismillah, pakai baju baca Bismillah, semua baca Bismillah. Sampai suaminya yang sebenarnya tidak terlalu rajin beribadah sampai digigit. Ika baca-baca Bismillah, kena comblong Bismillah, dumpu-dumpu Bismillah. Jadi ke kaim gede, kasih Bismillah, sampai Bismillah, kaji kerut cerita memang selalu Bismillah. Tapi yo dapat kelek aku dengar ke oleh aku. Kalau nepak kedai dengar hana lagut depan kan bang lagut kan Allah wada gembira sikit aga siapa baro ka lagut oronyo hana kan. Ya wajarlah. Hana nyo hai aku dengar lenya sehingga baik keun le Bismillahnya aku dengar le. Sampai suaminya berkata seperti itu. Ternyata istrinya karena memang sudah biasa hanya den sampai selalu terbaca Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari suaminya kesal sekali karena istrinya salah bisa lagi. Jadi dia hadiahkanlah suatu kalung emas kepada istrinya. Dek, nyo abang nalaba orangnya. Abang belo talo takumu. Emang halal sekian berapa gram lah dia beli. Nyo kubah pegat be. Ojit bang. Baik pakai kubah untuk raya pakai. Wada tahu Pak Muhammad dah pakai. Jit bang. Dia masuk dalam kamar, buka pintu kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik gorden, Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu lemari, buka kunci, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik pintu lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Pinah bajai, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kotak perhiasan, Bismillahirrahmanirrahim. Buka kunci kotak perhiasan, Bismillahirrahmanirrahim. Taruh lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kunci lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Tutup lagi dengan baju Bismillah, sampai tutup lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya lihat. Setelah itu istrinya kembali beraktivitas seperti biasa karena emas sudah disimpan. Keesokan harinya ketika istri sedang memasak di dapur, si suami masuk ke dalam kamar, membuka pintu kamar, lalu membuka pintu lemari, memindahkan baju, mengambil kotak perhiasan, kunci di situ karena kan cuma berdua dalam rumah. Buka lemari, buka kotak perhiasan, ambil emas. Setelah diambil emas, dikunci balik, ditutup, lalu ditutup lemari, keluar kamar. Istrinya sedang masak dapur, berarti sumur di belakang kosong. Dia pergi ke sumur. Sampai ke sumur, dia buang kalung emas tersebut ke dalam sumur. Begitu dia buang ke dalam sumur, sampai ke dasar sumur. Begitu dia buang ke dasar sumur, dia lalu pergi. Hai, lu kejak ulu apa? Kau ajak upi ngamaknya oleh. Pergi. Sorenya dia pulang. Begitu pulang, dia panggil istrinya, "Dek, hai, pada romo bersah. Nah, bang lu kubah lamari kenan, kalau lu kubah lamari. Kan cika kalian lagi nonya pada gram rohnya cika kalian, cika pakai, dan nanya kalau udah pakai, citas pakai. Saya mau lihat, kayak mana cantik enggak kamu pakai kalung tersebut. Oh boleh bang. Nah, kalian jerah kepuhan. Dalam hati suaminya, gaduh Bismillah lebih. Nyan mah gada, tanpa gendengnya gada. Nyampe gada-gada, han gada bang lamari, han gada. Saat itu ketika istrinya masuk kamar dan membuka lemari, Allah perintahkan Jibril. Allah perintahkan malaikat Jibril langsung turun untuk ke bumi untuk mengambil emas tersebut dan mengembalikan ke tempatnya semula.
Ketika pintu lemari dibuka, diambil baju dan dibuka, tetap dengan bismillah ke semua aktivitas. Terakhir dibuka kotak perhiasan, bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka, emas sudah ada di kotak dalam keadaan basah. Memang baru diambil dari sumur. Subhanallah, luar biasa fadilah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau amalkan ini, mudah-mudahan kehidupan kita akan semakin berkah. Ini nasihat kuburan yang keempat. Apalagi selain bismillah yang menjadi penangkal bala, ada lagi. Wahwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqud dumu'i, dan menumpahkan air mata. Terkadang tanya wadah takli menyo urang meninggal. Terkadang kita menangis menyo kadi tagih hutang le debt collector yang baru dekli itu. Baik lagi hutang. Nah urang hai, baik hutang lu. Sakit. Baik lagi hutang. Pura-pura nangis, pura-pura sakit ketika urang nyak tunggak hutang. Pernahkah kita tumpahkan air mata kita ketika kita menyesali dosa-dosa kita? Cukup jai desya gedanyo. Pernahkah kita menangis? Malam hari kita sesali dari kita kecil, dari desa-desa ubud mungkin tak cuwang pelam gop, mungkin ya tak pengen gop, tak bocor tangan gop, macam tak cok bu jatah modal jatah ke kotak, tak bodoh kotak aja pak kenduri gop, nah cerita solam plastik belum, hal-hal seperti itu pernah nggak kita tangisi dosa-dosa kita yang telah lalu? Mudah-mudahan dengan tumpahnya air mata kita ke bumi menjadi penangkal daripada ular, limpan, kala dan juga seluruh binatang melata yang ada di kuburan. Yang terakhir, yang benar pertanyaanku, panggilan daripada kuburan yang terakhir, wa ana baitu suali mungkari wa nakir, dan aku adalah rumah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Fakthir ala dhahri, maka banyakkan di atas punggungku qaula perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkinu laka antajibahu, supaya mungkin bagimu untuk menjawabnya. Nah ternyata la ilaha illallah itu fungsinya lebih spesifik, selain juga menerangkan dia adalah untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Perlukah kita banyak baca la ilaha illallah? Perlu sekali. Tujuannya apa? Untuk bisa jawab soal mungkar dan nakir. Selain manfaatnya agar kita meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi kita mudah-mudahan sering baca la ilaha illallah masuk surga, dan juga kita bisa menjawab soal mungkar dan nakir. Sebelum datang mungkar dan nakir, ada satu malaikat, nanti mungkin depan ada ceritanya. Ada malaikat yang namanya Rumman. Nah, malaikat ini tiba sebelum malaikat mungkar dan nakir datang. Jadi malaikat ini memerintahkan kita untuk menuliskan seluruh catatan amalan kita. Uktub, perintah dia, tulislah. Terus saya itu berkata, saya nggak punya kertas, nggak punya pulpen. Jadi kata malaikat tersebut, pri gafan kata, jok dero ke pulpen. Daud di julok baabah, ibabah ke Daud. Kafan kita tulis dengan seluruh catatan. Pertama diperintahkan, tulislah catatan kebaikanmu. Kita tulis catatan kebaikan dengan muka yang berseri, ingat ilung nak bantu anak yatim, bulannya tertur bahagia. Saya pernah mendengar pengajian di masjid, bahagia. Saya pernah sholat jamaah isya, bahagia. Saya pernah bersilaturahmi dengan fakir miskin, anak yatim, bahagia. Begitu selesai kita tulis semua, tulislah kesalahan dan perbuatan burukmu yang berdekik. Karena kita malu. Hantar dia tulis, nadom dah cimecu, nadom terpengen urang, nadom segala macam kesalahan-kesalahan pernah kita lakukan. Kita malu. Tapi malaikat Rumman memaksa kita untuk menulis seluruh catatan amalan kita. Setelah itu catatan amalan kita digantungkan di leher kita hingga hari kiamat. Nah, jadi malaikat mungkar dan nakir ketika tiba nyensikan catatan kadeh orang yang berbela kebaikan dengan kejahatan, si kadeh catatan. Ibarat dia kena orang ladom wadah dakalan orang ladom wadah gebut baca Quran gebut gegli kena tingkat ke dosa-dosa dan juga ke buat gegli. Ladom orang gebuka buku hadis, gebaca hadis-hadis Rasulullah gegli. Nah ladom orang baca buku tapi dekli berat dekli. Wadah datanya pekan aku dekli buku baca aku dekli. Buku tabungan kadang saldo tabungan kita
Wah deklik. Awal bulan ni temang gaji put juta. Nya kalau baru 12 orang habis. Jadi nah orang yang deklik dengan buku saldo tabungan. Tapi ya macam-macam, mudah-mudahan kita buku catatan kita membuat kita gembira dan juga bukan sesuatu yang membuat kita menangis. Jadi kenapa dari hari ini perbaiki catatan amalan kita, mudah-mudahan kita menghadapi sakaratul maut akan lebih gampang nantinya. Ya silakan. Memang ada jadi bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim, silakan. Jadi waktu kajian itu belum bismillah. Ya, kalau dalam syariat, kalau dalam ilmu syariat disunatkan hanya minum pertama. Bismillahirrahmanirrahim itu diminum pertama. Misal ta'abu bismillahirrahmanirrahim sebelum mulai makan pertama. Kalau seandainya dalam ilmu tasawuf dengan memperbanyak bismillah itu diharapkan di setiap suapan, malah di setiap minum. Ini kalau ada tiga minum bismillah. Ada ajit belum tiga bismillahirrahmanirrahim. Tapi seandainya tidak mungkin di setiap suapan, kan mungkin bismillahirrahmanirrahim. Pulang lagi tanya agak gerda wajud agak bulu wajud ada baju mengkarat sang menyo je tiga abu kan lagi montobeko lah tu. Tiga demo. Golam api yang kanau. Kak cok lam lai jadi ahom meter pegah bang urang mentai pebubu tu urang. Nyanduk punoh makanan lama bah katanya. Menyo lagi kan memadah di pertama. Oh dengkulu saya lupa baca bismillah di awal. Terus bagaimana? Nyokar kabeh dua buah pinggan, tambah lah buah pinggan tu. Tapi baru ingat kalau baca bismillah. Bagaimana? Iya, boleh baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah pada awalnya makanan dan juga akhirnya makanan. Mudah-mudahan menutupi yang sudah. Karena memang setiap kita bahkan sunat misalnya makan makanan itu kita kan perlu rasa. Rasa itu biasa digaram karena perlu kuah pemasin, memang beberapa masin sang tak kawin long. Jadi perlu kuah pemasin, perlu engkut pemasin becu. Ternyata dalam ajaran Islam Rasulullah mengajarkan garam itu tidak dicampurkan ke dalam makanan. Jadi kalau masak kuah, biarkan kuahnya hambar, garamnya dipisah. Setelah teliti ternyata memang garam yang dicampurkan ke dalam makanan ketika mencapai suhu titik didih 100 derajat Celcius dia berubah jadi zat pemicu kanker dan juga darah tinggi. Dia menyota-nyota pajuh sirah dalam kuah, dalam si kameng, dalam segala macam. Itu yang membuat garam ini menjadi pemicu darah tinggi ternyata karena dia dimasak bersamaan dengan makanan dan dia melewati titik didih daripada air. Jadi untuk sehatnya kalau Rasul itu garam di tempat terpisah. Misalnya dapat juga si kameng air itu si kameng ini hambar, garamnya ditaruh tempat terpisah. Jadi garam tidak dicampur dalam si kameng, tapi garam dimakan terpisah, dimakan dengan jari tengah. Kalau sunnah Rasul diambil ditaruh ke tengah lidah karena sensor lidah itu untuk asin di tengah. Cok bacut bacanya bismillahi hani'am mari'a. Itu doa mengambil garam. Jadi bismillahi hani'am mari'a taruh di lidah. Setelah itu baru makan. Jadi rasa asinnya tuh di lidah.